Ya pemirsa, selamat pagi menjelang siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya. Dan pemirsa, sejak hingga dini hari tadi pemirsa, kemacetan di sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Utara masih terpantau padat merayap. Hal tersebut membuat sejumlah warga memilih berjalan kaki. Beginilah kondisi kemacetan yang berada di ruas Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat dini hari. Terlihat kendaraan truk maupun mobil pribadi tak bergerak selama berjam-jam akibat adanya bongkar muat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Pengendara motor pun memilih jalan alternatif hingga melawan arah agar tidak terkena kemacetan. Sejumlah warga penumpang taksi online terpaksa turun di jalan dan memilih berjalan kaki hingga memesan ojek online agar cepat sampai tujuan. Tadi dari Kota Tua mau ke Tanjung Priok. Tanjung Priok keperluannya apa, Mbak? Mau kosan di sana. Oh, kosan di sana. Iya. Sama siapa, Mbak? Sama teman. Tadi naik apa? Ini naik gokar, tapi udah hampir sejam itu nggak jalan-jalan. Jadi mau pindah ke Gojek, Koray. Karena macet total, nggak bergerak sama sekali. Jadi kalau kita nyalakan baru juga malam bensinnya udah Nggak berani masuk tol juga berarti ya, Bang? nggak berani karena total berhenti di atas gitu. Tak hanya di ruas Jalan RE Marta Dinata, kemacetan yang paling parah juga terjadi di persimpangan antara Jalan Sulawesi dan Jalan Yosudarso, atau tepatnya di Pos 9 pintu masuk GICT Pelabuhan. Petugas kepolisian yang juga berada di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas hingga mengatur keluar masuknya truk kontainer yang ingin masuk ke pelabuhan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita menuju ke kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pemirsa, melalui pantauan dari udara pemirsa. Ini adalah kondisi terkini pagi ini pemirsa, di mana ratusan truk ini bisa Anda lihat bersama-sama pemirsa, di berjejer rapi, terjebak kemacetan panjang untuk masuk ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pemirsa. Dan diperkirakan, mungkin ini tidak diperkirakan sekali pemirsa karena hari ini adalah hari libur. Ternyata macet pun masih terjadi pemirsa hingga hari ini. Tepatnya di hari Jumat pagi ini hingga menjelang siang. Dan bahkan tadi sejumlah informasi yang kami dapatkan di pagi tadi pemirsa, ini sejumlah pengemudi sopir truk kemas ini pemirsa mengaku sudah 3 jam lebih terjebak di Jalan Yosudarso sejak pukul 4 pagi tadi. Di mana ini adalah pandangan dari sejak dalam tol arah dari Cawang yang sudah padat merayap dan benar-benar terjebak di pintu keluar tol pemirsa. Informasi yang kami dapatkan juga dari tim kami di lapangan pemirsa menyebutkan bahwa kemacetan ini terjadi karena adanya kerusakan dari pintu otomatis di Pelabuhan Tanjung Priok pada kemarin, yang juga ini diikuti dengan lonjakan aktivitas logistik pasca libur lebaran yang telah kita lalui. Namun lalu lintas belum memadai untuk adanya keluar masuk dari truk-truk peti kemas dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Dan inilah pemirsa kondisi terkini. Bahkan informasinya kemacetan tadi sudah berlangsung sejak jam 4 pagi tadi hingga saat ini pemirsa. Dari pantauan kami di lapangan juga belum adanya petugas kepolisian yang memang benar-benar mengatur arus lalu lintas saat ini. Kita lihat juga bersama-sama ini ada sejumlah pengendara motor yang memang terpaksa menggunakan bahu trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki. Ini digunakan oleh para pengguna sepeda motor yang tentunya sangat membahayakan bagi pengguna motor itu sendiri dan juga pejalan kaki yang akan melalui kawasan Yosudarso di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada siang hari ini. Sebelumnya pemirsa, bahkan ini kemacetan sudah mulai dirasakan sejak Rabu kemarin pemirsa, Rabu malam, yang berlanjut hingga Kamis, Jumat, hingga siang hari ini. Bahkan dini hari tadi juga kemacetan, bahkan kendaraan sama sekali tidak bergerak pemirsa. Dan mulai terpecahkan tadi sekitar
pukul 3 dini hari, kemudian kembali macet kembali jam 4 hingga akhirnya macet hingga siang hari ini pemirsa. Tentunya pengantaran logistik ini pun jadi terhambat pemirsa, di mana sejumlah sopir pun sudah mulai menginformasikan ke perusahaan masing-masing dan berusaha menjalankan tugasnya mengantarkan barang pesanan. Namun ternyata pemirsa masih terjadi kemacetan yang hingga pagi menjelang siang ini kembali terjadi kepadatan, dan ini sangat merugikan untuk mobilitas pengantaran barang pemirsa. Ya pemirsa, bahkan ini kemacetan sudah terjadi pemirsa dirasakan pengguna jalan di Jalan Yosudarso kawasan Tanjung Priok ini sejak Rabu kemarin akibat adanya penumpukan bongkar muat barang di pelabuhan yang memiliki kapasitas sebanyak 2.500 truk pemirsa. Sementara jumlah kendaraan yang masuk mencapai lebih dari 4.000 unit kendaraan. Dan pengguna jalan hingga saat ini juga masih berharap dan agar pihak berwenang ini dapat segera menjalankan tugasnya dengan baik agar kawasan ini bisa kembali dengan berjalan normal pemirsa. Karena ini tentu sekali merugikan banyak pihak, waktu dan juga pengiriman logistik barang-barang yang akhirnya terhambat sejak Rabu malam kemarin. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan Direktur Operasional Pelindo, Putut Sri Mulyanto. Selamat pagi Pak Putut. Selamat pagi Mas. Ya Pak Putut, terima kasih sebelumnya telah ingin berbagi informasi bersama kami pada siang hari ini Pak Putut. Pak Putut, mungkin bisa dijelaskan kepada kami kenapa sih Pak Putut hingga Rabu hingga Jumat siang ini masih terjadi kepadatan di sana? Terima kasih. Yang pertama, kami manajemen Pelindo minta maaf pada masyarakat karena adanya kemacetan ini. Terus terang ini memang imbas dari kepadatan atau jumlah arus peti kemas truk yang melalui kendaraan yang menuju pelabuhan yang meningkat luar biasa mulai Rabu malam. Jadi Rabu malam khusus yang paling berat adalah di dermaga NGCT 1 itu yang biasanya kapasitasnya cuma 2.600 kendaraan satu hari, kemarin harus menerima 4.200 kendaraan karena ada di sisi laut, karena ada kapal delay sehingga 3 kapal sandar bersamaan. Ini memang harus setelah libur panjang, ini harus peti kemas tinggi, ekspor impor tinggi, dan memang tidak ada kerusakan ya Mas, sistem berjalan dengan normal. Ini baik. Murni karena adanya lonjakan arus. Dan memang teman-teman merilis melebihi dari kapasitas untuk masuk keluar kendaraan ke pelabuhan. Jadi bisa diklarifikasi kembali Pak Putut bahwa tidak terjadi kerusakan di pintu? Sama sekali tidak ada. Semua normal, hanya memang terjadi lonjakan arus, lonjakan kendaraan, lonjakan peti kemas. Oke, Pak Putut, apakah memang kondisi seperti ini memang kerap terjadi di pasca libur Lebaran atau gimana Pak Putut? Pernah terjadi di pasca libur Lebaran lalu, juga pernah terjadi seperti ini sebenarnya, tetapi kita sudah sebenarnya kemarin antisipasi sudah kita lakukan, tetapi karena kapal ada delay, ini yang menyebabkan kejadian seperti ini. Pernah terjadi pasca Lebaran. Oke, jadi ini adalah antrian truk-truk kontainer ini akan masuk untuk mengantri ya Pak ya, masuk kapal ya Pak ya? Betul, betul. Oke, Bapak, kalau Pak Putut, ini kalau untuk sejauh ini Pak Putut, bagaimana sistem pengaturan keluar masuk kontainer yang diterapkan Pak Putut untuk saat ini? Kita akan membatasi jumlah, kan sebelum kapal datang, teman-teman eksportir atau importir kan sudah memasukkan barangnya, eksportir masukkan barangnya ke pelabuhan.
sudah ada jadwalnya sesuai kedatangan kapal. Nah, cuman memang karena kalau ada kapal delay, maka kapal yang harusnya kemarin barangnya sudah masuk, mereka akhirnya masuknya bersamaan, mundur. Nah, ini yang menyebabkan terjadi penumpukan. Nah, jadi datang tidak sesuai jadwal. Nah, Pak Putut, ini untuk mempercepat proses penguraian kepadatan di sana, saat ini yang sudah dilakukan pihak Pelindo apa, Pak Putut? Yang kami lakukan adalah kami memindahkan terminal-terminal yang terjadi kepadatan yang tadi delay, kapalnya yang standar kita pindahkan ke tempat lain yang yang kosong, yang memungkinkan untuk dilakukan pemindahan, yang jadwalnya kosong. Kita lakukan pemindahan itu untuk mengurai hal tersebut yang kita lakukan. Jadi memang ini di Tanjung Priok kan ada beberapa terminal. Nah, ini yang kita lakukan koordinasi untuk memindahkan, karena satu kapal di dermaga A itu belum tentu bisa kita pindahkan ke dermaga B karena ada perbedaan fasilitas dan yang ada. Tetapi kita akan upayakan itu untuk yang sudah kita lakukan sekarang untuk memindahkan itu. Gitu, Mas. Oke, Bapak. Bapak, mungkin Bapak ada informasi data Bapak dari Pelindo sendiri untuk hari ini sendiri, Bapak ada berapa truk kontainer Bapak yang saat ini akan menggunakan atau melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Bapak? Jumlah kendaraan yang angkanya, jumlah kendaraan yang melalui sekitar kapasitas maksimal itu sekitar kurang lebih sekitar 18 ribuan lah. Itu yang masuk ke luar terminal. Yang rilis ya. Bapak, dan ini juga Bapak, kenapa Bapak alasannya pemindahan ke dermaga ini tidak dilakukan berturut-turut Bapak dari kemarin Bapak? Kenapa baru beberapa hari Rabu ini baru terjadi kepadatan akhirnya Bapak? Ini kan kapal delay datangnya ya. Nah, ini kapal delay datangnya, mereka merilis, ini sudah kita tegur NVCT One. Karena NVCT One tidak menyampaikan bahwa ada keterlambatan kapal delay. Kalau dia menyampaikan, kita sudah tegur. Kita pindahkan. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita memindahkan itu. Tidak kita sandarkan di terminal tersebut. Oke, Bapak mungkin bisa dikonfirmasi ulang Bapak jumlah kendaraan yang mungkin sudah terdaftar dari truk kontainer ini. Saya nanti cek ya angkanya untuk memastikan angka jumlah. Sekitar itulah. Sekitar berapa Bapak? Sekitar, ntar saya cek sebentar. Boleh kami tunggu Bapak? Hanya biar pastinya. Oke. Bapak, sekitar 18 ribu. 18 ribuan lah. 18 ribuan hari ini akan melintasi atau menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Bapak ya? Satu hari ya. Satu hari Bapak. Bapak, dengan kejadian 18 ribu kendaraan yang mungkin hari ini sudah terdaftar akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Bapak. Kalau perkiraan Bapak dari tahun ke tahun Bapak yang sudah Bapak Pelindo lakukan adalah, ini kira-kira kepadatan ini bisa terurai berapa lama Bapak? Ini kalau kita, ini sudah kita lakukan, harapannya nanti hari ini atau malam ini kita sudah terurai. Malam ini sudah terurai. Malam ini dipastikan sudah bisa terurai ya Bapak ya? Bisa terurai, iya. Oke, Bapak kalau mungkin untuk ini jalur, apakah memang ini khusus untuk truk-truk kontainer Bapak bisa dialihkan Bapak untuk kendaraan pribadi mungkin Bapak? Kalau biasanya untuk di jalur sekarang Bapak? Kita ucapkan terima kasih pada Bapak-bapak teman-teman kepolisian yang sangat membantu untuk menyelesaikan ini. Himbauan kami ya, media untuk kendaraan pribadi yang tidak punya bisa mencari jalur alternatif lain, tidak melalui Tanjung Priok. Itu sih. Itu Mas. Oke, Bapak ini kan antisipasi setiap tahun terjadi nih Bapak nih, dengan sejumlah antrian yang penumpukan truk kontainer ini, apakah tidak bisa diantisipasi Bapak sebelumnya? Bukan setiap tahun terjadi ya, pernah terjadi. Pernah terjadi, iya. Pernah terjadi. Lalu antisipasi? Tentu ini kalau sebenarnya kalau antisipasi kalau ke depan kita sudah ada ke depan. Pelindo sekarang sudah membangun North Priok Eastern Access. Jadi kita sudah dalam proses membangun jalur baru yang dari Tanjung Priok langsung mengakses ke tol. Ini sedang tahap pembangunan. Jadi penambahan terminal di Kali Baru yang kita bangun, ini kita juga menambah akses darat dari Kali Baru, dari Tanjung Priok langsung masuk tol, Mas. Yang akan selesai dalam sekitar 2 tahun ke depan. Ini untuk jangka panjang. Jangka pendek yang kita lakukan adalah
ya kita akan membatasi tentang kapal-kapal yang sandar di masing-masing terminal. Itu sih yang kita lakukan. Oke. Pak Putut, ini juga imbas dari antrian ini banyak sekali truk-truk kontainer dan beberapa sopir yang mengalami keterlambatan juga kerugian. Ini pihak dari Pelindo sendiri ini seperti apa, Bapak? Sebenarnya kalau untuk teman-teman peti kemas yang ngantri berjam-jam, biasanya kita sudah ada SOP kita memberikan apa itu makanan seperti itu yang kita lakukan di terminal masing-masing. Kemudian kalau untuk apa itu biasanya kalau ada pas atau apa yang harus ada ekstra biaya, kita biasanya memberikan untuk free untuk pengenaan pas pelabuhan seperti itu. Tapi kali ini saya pastikan bahwa konsumsi itu kita berikan kepada teman-teman yang ada terminal yang kena kemacetan yang mendekati terminal, yang ada dalam terminal, biasanya kita berikan itu. Oke, Pak Putut, mungkin apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat ini terkait imbasnya dan kemacetan yang terjadi saat ini, Bapak? Sekali lagi, manajemen PT Pelindo mohon maaf sebenarnya kejadian ini. Terus terang kami sudah melakukan upaya baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk menyelesaikan ini sesegera mungkin. Sebenarnya tadi malam kan sudah lancar, Mas. Benar. Sudah lancar. Betul kan? Itu sebenarnya upaya sudah kami lakukan untuk memindahkan itu sudah. Nah, ternyata itu belum cukup. Nah, kami melakukan pemindahan lagi kapal. Harapannya ini akan menyelesaikan. Karena kan delay itu dampaknya memang ada beberapa hari. Sekali lagi kita minta maaf, kami tetap upaya untuk segera menyelesaikan ini. Kami nantikannya Bapak agar nanti malam segera terurai kepadatan pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Putut telah bergabung bersama kami di AS Breaking News kali ini. Ya pemirsa, sebelumnya jalan tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini macet parah hingga 9 km. Macet juga terjadi di jalan arteri hingga membuat pengguna angkutan umum serta mobil ambulans yang sedang membawa pasien ini terjebak kemacetan hingga berjam-jam lamanya. Ya, untung dia kuat. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam di Jalan Yosudarso mengarah Pelabuhan Tanjung Priok. Beruntung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien dibantu oksigen. Ya pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Ya komplikasi, ada gula, kolesterol. Ini berarti kemacetan terparah ya, Pak ya? Iya. Oke, harapannya seperti apa? Kemungkinan harus lebih diperhatikan lagi lah keluar masuk tol, karena unit kita ambulan bawa pasien nggak bisa, namanya keadaan macet total, berhenti total, kita nggak bisa. Tidak hanya di jalan arteri, kemacetan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari. Bahkan kemacetan yang terjadi di jalan tol mencapai 9 km. Kemacetan ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan angkutan umum yang harusnya singkat molor hingga berjam-jam. Saya tadi berangkat dari 7:30 sampai sini sekitar jam 9-an. Itu dari mana Mbak 7:30 tadi? Dari arah Rawasari, Kayu Putih. Nah itu biasanya berapa jam sih kalau nggak macet dan kalau macet berapa tadi? Biasanya 40 menit udah nyampe, tapi sekarang udah lebih 1,5 jaman. Ini menurut Anda sering lewat ini, ini macet terparah seperti apa yang Pak rasain? Ini yang paling terparah. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.